مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى yang mau ngetek dulu ya 150.000 dan seterusnya ya. Silahkan yang mau ngetek yang kopi itu kalau ada pemilannya dibagi-bagi aja biar gak jumil. Gak paham siapin. Ngetek dulu yang nggak kuat semua, yang kesulitan boleh belonjor. Kalau perlu pinggangnya pegel boleh nyender, boleh ya, tidur, jangan rebahan kalau nggak sungkan ya aku tak ngaji didengerin boleh, nggak didengerin kebangetan boleh. Nah, kira-kira didengerin nggak enak didenger mau disumpel kupingnya monggo aku tak ngaji yang penting lillahi ta'ala. YouTube di subscribe boleh, jelek boleh, ditonton boleh, nggak ditonton boleh, di share yo boleh, sakarepmu. Sakarepmu. Wes enak kok ya. Kembali ke ayat 150. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdatul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba az-zanni wa ma qataluhu yaqinan. Pas bulan Desember. Pasti ya. Wa qaulihim dan perkataan mereka. Mereka ini siapa? Ayat sebelumnya diterangkan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Qaulihim muftakhirin. Dan mereka berkata dengan kesombongannya, dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka mengatakan, apa kata mereka? Inna sesungguhnya kami ini, qatalna kami telah membunuh. Siapa yang dibunuh? Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Paham ya? Apaan? Orang-orang Yahudi, orang ahli kitab itu, orang Nasrani itu mengatakan dengan kesombongannya bahwa kami telah membunuh Isa. Jadi mengklaim dirinya telah membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan bukan tuh. Jelas. Mereka mengklaim telah membunuh Isa. Padahal wama qataluhu dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Bu itu dia di sini Nabi Isa. Bu itu kata ganti. Wama qataluhu dan tidaklah mereka membunuhnya. Nya ini adalah Nabi Ya'udhu ala Isa ibnu Maryam.
Wa ma sholabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya. Tidak menyalib Nabi Isa. Walakin, dan akan tetapi subihalahum, yang disalib adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Nanti diceritakan, tenang ini dulu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi, tapi mereka mengklaim telah membunuh dan telah menyalibnya. Yang disalib itu ada orang yang diserupakan Nabi Isa. Ini informasinya begitu. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya aladina orang-orang ikhtalafu, yang berselisih paham. Sampai sekarang jadi perselisihan. Yang disalib itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Tuhan apa? Rasul, gitu ya. Fihi, di dalam peristiwa pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa, berselisih paham. Bukan di kalangan kita aja, di kalangan ada ini sulit paham. Makanya ada orang Kristen yang salibnya ada gambarnya orang disalib, tapi ada yang cuman bener nggak? Iya, di kalangan mereka aja berselisih. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu lafi sakim minhu, sungguh berada dalam keraguan. Aslinya mereka juga ragu minhu tentang peristiwa itu, karena disalib itu. Kemudian dinyatakan malahum bihi, tidak ada bagi mereka bihi, tentang hal penyaliban itu, min ilmin, tanpa pengetahuan, illa, kecuali ittiba azoni, hanya mengikuti prasangka, angen. Berarti yang disembah angen, cuma prasangka. Wama qataluhu, dan tidak mereka membunuhnya itu yakinan dengan yakin. Nah, ini yang menjadi asal usul perselisihan. Ya khususnya ini ya, kalau di bulan Desember mendekati Natal pada rame, Pak, gimana ini soalnya masalahnya ini kok pas ya, menjelang Natal ngaji ini kok pas sampai ayat ini, padahal nggak diatur. Jadi memang Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kita. Saya ngaji. Ini jelas, ini dijelaskan. Wa qaulihim ay muqtahirin, mereka itu mengatakan dengan penuh kesombongan, kecongkaan. Inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami ini telah membunuh al-masih, yaitu Isa putranya Maryam, dan dia adalah utusan. Fi zakmihim, itu dalam pengakuan mereka. Ngaku-ngaku itu mudah. Ngaku-ngaku itu bukan hanya mudah, juga murah. Diakui atau tidak, itulah yang jadi masalah. Itu. Antusias banget. Iya kan? Enak ngaji ini, enak. Tapi tidak mirip, ada pengakuan mereka ngaku-ngaku aja. Hati-hati. Jangan kayak cuma ngaku, padahal aslinya tidak. Boleh aja. Nah, ngaku pada asal ini kan boleh. Gampang kok. Murah kok. Loh, masalah diakui atau tidak itu masalah. Loh, tenang murah ya, empuk. Pak beli sapi ini enak, usah ini ngakui pacarnya tadi ini loh, ngaku-ngaku kan boleh loh. Boleh. Kamu gak diakui loh. Ngaku-ngaku itu. Akhirnya dinyatakan bimajmu'in dalika azabnahu, dengan sejumlah yang demikian itu kami menyiksa mereka, disiksa.
Ya, qala ta'ala takdziban lahu fi qatlihi. Lalu Allah katakan berfirman Allah Ta'ala takdziban untuk membohongkan kepada mereka lama fi qatlihim tentang membunuh Al-Masih. Wa ma qataluhu padahal bukanlah mereka yang membunuhnya, tidak membunuh. Wa ma sholabuhu dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subihalahu, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka melihat seorang Nabi Isa padahal bukan Nabi Isa. Ai al-maqtulu, yaitu yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Wal maslubu, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diseru wa huwa sahibuhum Isa, dan yang disalib itu sahabatnya Nabi Isa Yang khianat. iya kan? Jadi Nabi Isa itu punya sahabat murid. Nabi Isa itu 8, muridnya cuma 12. Disebut kaum Hawariyin atau kaum Hawariyun. Ini bahwa ada murid banyak. Sholat suwih dulu, lupa sepuluh likur, walikur, 20 likur, 4 likur, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, beling kalau kita pakai. 50. Nabi Isa muridnya cuma 12. Dan Nabi Isa itu yang paling diuji oleh Allah menjadi Rasul orang sempat rapi. Tadi santai cuma nanti orang yang rapi, udah Nabi Isa itu langsung sempat rapi. Jadi nggak sempat punya. Udah gitu susah hidupnya. WA-WA-an, boro-boro, WA-an, ratau, teleponan, ratau, hidup terus susah, mangan angel. Jualan, bukan disebut Al-Masih. Berjalan, hidupnya di mana-mana. Udah begitu dia berada di tengah-tengah penguasa yang dolim, Raja Herodes. Karena hidupnya susah, ya namanya murid ya. Ada yang tabah, ada yang kurang tabah. Wah, ikut bawah terus. Bentar acara. Semua acara bendino, ngono ya kan. Tapi dia cuma bicaranya cuma masalah susahnya toh. Masak-masaknya. Tapi mangane ora dibahas. Mangane naik enggak dibahas ya. Dibahas masaknya. Ya, masak ya. Mangane naik bareng-bareng ora dibahas. Kerukunannya enggak dibahas. Guyubnya enggak dibahas. Nilai-nilai persaudaraannya enggak, kedekatan, keluarga enggak pernah dibahas. Yang nilainya enggak bisa diukur dengan materi. Yang mana? Capek, tapi bukan ngikut pawar, belum acara bendino. Pokoknya masjid itu sebulan sekali belum tentu ada acara, mungkin acara kok bendino. Anggur acara masak, ya kan? Akhirnya ada yang tabah, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Salah satunya ada muridnya Nabi Isa itu yang nggak kuat, namanya Yudas Iskariot. Nah, akhirnya dia pengen hidup enak, seneng, milih menjadi pengkhianat. Keluar dia dari majelis. Gitu. Keluar dari majelis, nggak mau ikut ngaji lagi. Wah, nggak mau ngaji lagi gua. Sampai gua suruh masak dulu. Iya, bersihin kompor lagi. Capek. Berhenti ngaji. Leren ngaji nih. Dia pikir cari tempelan yang hebat itu, mendekati penguasa yang dolim, Herodes. Akhirnya apa? Herodes kan pasukannya berusaha ingin menangkap Nabi Isa. Dulu orang dakwah itu dimusuhin, sekarang mah dakwah enak. Oh, zaman sekarang ngaji enak, menyampaikan risalah itu enak. Sampan kok iso mimpin tahlil ngono. Engko mulai nggo berkat. Entar bawa. Lah iya, wis dijamin nggo berkat. Tenang. Baru tahlilan. Zaman dulu boro-boro itu. Iya ngaji.
Iya, makanya jadi udah enak. Kita ini udah pede, saya sudah pede. Kalau ada acara dulu udah pede. Sudah ada paketan. Ini yang baca tahlil, ini yang tukang doa, ini yang baca rawi, ini sudah top. Nggak ada yang musuhin, nggak ada yang ngurungan. Kalau dulu Nabi Isa itu kejar-kejar penguasa orang-orang kafir, penguasa kafir. Nah, satu ketika Nabi Isa kan bersembunyi ya di dalam gua mikrop. Nah, muridnya yang khianat ini dia nempel. Jadi penjilat lah, menjilat ke ikut penguasa yang dolim itu, bahkan dia siap menjadi petunjuk jalan. Paham maksudnya? Petunjuk jalannya siapa? Raja yang dolim. Ya, dia keluar dari pengajaran Nabi Isa, dia ikut raja yang dolim, dan dia siap menjadi petunjuk jalannya penguasa yang dolim dan pasukannya dalam rangka penangkapan Nabi Isa. Oke, paham. Namanya siapa? Iskariot. Yudas. Ini sejarah. Iya, karena itu bahwa sohibuhum bi Isa, ay alqallahu alaihi sabahu fadluhu iyahu. Akhirnya apa? Bener. Suatu ketika kata Yudas, wahai raja, saya sekarang udah nggak pernah ikut ngaji lagi. Loh, nggak ikut ngaji kok banggal. Kondo-kondo, aku tuh kan nggak pernah ngaji kok. Enak katanya. Masa aku ikut kamu aja. Pokoknya aku akan tunjukkan kamu, aku akan jadi petunjuk jalanmu di mana Isa bersembunyi. Oh ya tenang deh gue. Oh iya, dia enak loh. Bila waktu itu dia enak, dia cari sampai ke tempat persembunyian Nabi Isa dan murid-muridnya yang lain. Muridnya banyak ya, ada Barnabas, ada banyak lah. Makanya ada Injil, namanya Injil Barnabas. Itu murid Nabi Isa tapi tak. Dalam persembunyiannya pasukannya Herodotus nyegap. Yang jadi petunjuk jalannya siapa? Yudas mendekat masuk ke dalam. Nah, begitu Yudas nyampe di tempatnya persembunyian Nabi Isa, dikatakan alqallahu alaihi sabahu. Lalu Allah menjadikan kepada sahabatnya Nabi Isa itu sabahu menyerupai Isa. Jadi Yudas itu dijadikan mirip Nabi Isa. Fazannuhu iyahu. Lalu mereka menyangka kepada sahabatnya Isa itu dia dianggap Isa. Jadi tandanya itu, begitu kok lama ini gitu ya. Kok lama? Enggak, balik-balik. Si Yudas ini nanya-nanya di situ sama santri-santri yang lain, teman yang lain. Guru kita mana? Guru kita mana? Waktu itu Barnabas yang di depan pintu sini, ini bisa di sembunyi di situ. Nah, Barnabas yang jaga gitu ya. Nah, Yudas nanti, mana guru kita? Mana guru kita? Nah, Barnabas kan lihat, bukankah engkau guru kami? Ya kan diserupakan udah sama. Bukankah engkau guru kami? Bukan, aku Yudas. Wah, bukan engkau guru kami. Bukan, aku Yudas. Gitu ceritanya. Ya karena apa sih? Ya juga ya. Suaranya emang suara Yudas, tapi kok bisa ini? Tapi suaranya di saat lagi nyari-nyari di situ, Raja Herodes dan pasukannya nggak sabar nyergap. Akhirnya yang ditangkap siapa? Yudas. Oh ini ditangkap. Kok begitu dituangkan gini oleh rombongannya. Gila lah. Pas ditangkap itu mengucapnya apa? Jangan tangkap kami. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Yang nangkep tambah yakin. Karena Nabi Isa setiap dakwah itu begitu. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku yang akan menunjukkan kamu pada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah ini pas ditangkap juga ngomong, aku ini petunjuk jalanmu.
tambah yakin tak diponteng bisa. Ceritanya begitu ceritanya. Makanya udah jangan kuat-kuat dong, ngaji aja dah nanti. Iya, apalagi bulan Desember. Daripada disalib ngaji yang istiqomah. Ini cerita yuk. Ini ceritanya diterangkan di Quran. Jadi kita harus ini ajaran kita. Jadi kita tidak harus terpengaruh dengan begini. Ini yakin bukan Nabi saya yang disalib. Dikasih tahu nggak mau. Jadi ya kita nggak usah lah ini yang Natalan dan Natalan. Kita Idul Fitri kita saling menghormati, saling menghargai. Silakan. Lakum dinukum. Itu kan prasangka mereka. Tapi tuntunan kita, kitab kita mengajarkan bukan Isa disalib. Dan Isa bukan anakku. Dia adalah Rasul. Putranya Siti Maryam. Ikulah. Nah, wong Jawa Siti Maryam. Ana wong Sunda ya encok. Kalau orang Padang ya unik Maryam. Nah, wong Betawi ya empok Maryam. Yang bilang Siti Maryam. Ya. Jadi bukan anak Sian, bukan. Anaknya Maryam. Maria. Mariam. Dilakoni kok mursium terus. Tentang namanya Mursi ya. Tapi namanya Maryam. Bisa dipahami Bu ya? Mudah-mudahan ini memperkuat keyakinan kita. Jadi nggak usah terpengaruh dengan biasa aja. Emang itu prasangka mereka seperti itu ya biarin, emang dia begitu keyakinan. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, diterangkan itu. Wa innal ladzina khalafu fihi lafi saking mungkin, dan orang yang berselisih paham tentang itu dia penuh dengan keraguan. Artinya dia sendiri ragu. Oh, Tuhan beranak. Ini gitu kan? Iya, maksud Tuhan beranak. Terus bisa anakku, bisa anaknya Maryam, ya kan? Nah, Maryamnya udah meninggal udah lama. Masa Tuhannya juga? Masa Tuhan? Lah iya, nggak mungkin. Nah, Natalan ini diyakini sebagai hari lahirnya Isa anak Tuhan yang disalib. Kita konsepnya Tuhan itu lam yalid, tidak beranak, Dan tidak beranak. karena yang beranak itu pasti perempuan. Yang diperanakan bayi. Oh, aku angel menjawab. Oke ya, udah. Ini dalam peraturan. Kenapa ragu? Ya disaki minhu min qatlihi, ragu terhadap pembunuhan. Wala ba'duhum lama ra'awul maqtulul wajhu. Ya. Sebagian mereka mengatakan ya ketika mereka melihat kepada yang dibunuh itu al-wajhu, mukanya, wajhu Isa ialah mukanya Isa, wal jasadu laisa bidasatihi, tapi jasadnya bukan jasadnya Bisa. tapi rupanya Bisa. laisa bihi. Diterangkan di jalan lainnya begitu. Malahum bihi min ilmin, mereka berkeyakinan itu tanpa pengetahuannya. Ila melainkan kecuali itiba adzoni, hanya mengikuti angen jon namanya, hanya hayalan, dugaan. Wama kotaluhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuh Isa itu dengan tidak yakin, mereka tidak yakin. Terus bagaimana sebenarnya? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa di sisinya kepadanya. Ini bisa diangkat.
bukan dibunuh. Nah yang dibunuh ini sahabatnya yang namanya Yudas tadi, diserupakan. Ini diangkat, ini diserupakan, jadi ini yang ini menurut Al-Quran. Prasangka mereka yang membunuh. Bahkan Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa min ahlil kitabi ila liyu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa min ahlil kitab, dan tidaklah di antara ahli kitab seorang pun bila melainkan liyu'minana, melainkan iman bihi kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya. Ayil kitabi kina yu'ayilu malaikatal maut. Dan di antara ahli kitab itu ada yang beriman dengan Nabi Isa, tapi ya cuma sebagian. Sebelum matinya itu sudah beriman pada Nabi Isa. Kan ada muridnya yang masih setia, sehingga muncullah ya orang yang mengerti Nabi Isa di zaman Nabi Isa ya Islam, ya termasuk beriman. Wa yaumal kiamati, dan nanti di hari kiamat ya Nabi Isa itu dia adalah alaihim, terhadap mereka-mereka yang beriman pada Nabi Isa, syahidan. Nanti Nabi Isa menjadi saksi, menyaksikan bahwa dia memang umatku, dia kaumku, tapi yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya bima fa'aluhu, terhadap apa yang diperbuat. Fabidulmin, maka dengan sebab kedoliman, bisa babahidulmin, artinya dengan sebab kedoliman, minaladina hadu, dari orang-orang Yahudi yang dulu dolim, humul Yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Haramna alaihim, maka kami haramkan atas mereka thayyibatin, makanan yang baik-baik. Ufilat lahum, yang telah dihalalkan bagi mereka. Makanan yang halal yang baik akhirnya diharamkan karena apa? Kedolimannya orang Yahudi. Apa itu? Yallati fi qaulihi ta'ala, ialah yang ada dalam firman Allah Ta'ala, haramna kulla didukurin, al-ayat, kami telah mengharamkan semua binatang yang mempunyai kuku. Ayam kan punya kuku, sapi punya kuku, onta punya kuku, diharamkan. Yang tadinya dihalalkan. Karena apa? Karena dia berbuat dolim bagi orang Yahudi. Wa bisodihim ansabilillah, dan karena mereka suka